Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak, kembali lagi dengan saya, Ibu Winda. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari Selasa kemarin terkait hukum pewarisan sifat. Kalau kemarin hari Selasa kita belajar mengenai persilangan monohibrid, maka hari ini kita akan belajar mengenai persilangan dihibrid. Nah, sebelumnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa dapat membedakan hukum pewarisan sifat dihibrid setelah siswa mengamati materi yang dijelaskan oleh guru melalui PPT interaktif atau video pembelajaran dan diskusi kelas secara tepat. Jadi anak-anak, sekarang kita masuk pada persilangan dihibrid. Apa itu persilangan dihibrid? Persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Jadi, dua sifat beda itu diambil dari kata dihibrid. Kita ambil kata di karena di artinya dua. Jadi persilangan dihibrid itu adalah dua sifat beda. Kalau kemarin kan monohibrid itu satu sifat beda, kalau dihibrid itu dua sifat beda. Nah, contoh dari dua sifat beda itu seperti apa? Semisal ibu menyilangkan buah mangga besar dengan rasa manis, kemudian disilangkan dengan buah mangga kecil berasa masam. Jadi dua sifat yang berbeda dari persilangan ini yaitu yang pertama ada rasa. Rasanya ada yang manis, ada yang masam. Kemudian apalagi ukuran yaitu besar dan kecil. Jadi sifat dari persilangan ini ada rasa dan ukuran. Itu yang dimaksud dari dua sifat yang berbeda. Nah, selain itu apa? Coba amati gambar pada slide ini. Yang berbeda apa? Di sini ada ibu yang bertubuh putih dengan rambut lurus. Kemudian ada bapak yang berambut keriting dengan berkulit hitam. Jadi apa dua sifat yang berbeda dari penampakan foto yang ada pada slide ini? Yang berbeda sifatnya yaitu warna kulit dan rambut. Warna kulit ada yang putih dan hitam, kemudian rambutnya ada yang lurus dan keriting. Nah, itu anak-anak contoh dari sifat persilangan dihibrid. Nah, selanjutnya, untuk kita lebih memahami persilangan dihibrid, kita akan belajar bagaimana caranya membuat persilangan dihibrid. Nah, ini anak-anak, Ibu ada contoh soal terkait persilangan dihibrid. Disilangkan antara kacang kapri berbiji bulat kuning dengan genotipe besar B besar K besar K besar yang bersifat dominan dan berbiji kisut hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil dengan sifat resesif. Buatlah persilangannya. Seperti persilangan monohibrid, kita tuliskan parental 1. Parental 1 itu apa? Orang tua atau induk. Tulislah jantan dan betina. Karena di soal sudah ditentukan bahwa berbiji bulat kuning dan berbiji kisut hijau. Maka ini sebagai perumpamaan gambarnya biji bulat kuning dan kisut warna hijau. Kemudian fenotipnya ditulis biji bulat kuning dan biji keriput hijau. Kemudian kita tuliskan genotipnya yaitu B besar, B besar, K besar, K besar ini untuk bulat kuning. Kemudian B kecil, B kecil, K kecil, K kecil ini untuk keriput hijau. Setelah itu, bagaimana cara mencari gamet? Caranya, coba anak-anak lihat gambar yang ada pada samping slide ini. Yaitu, tuliskan saja genotipnya. Pertama, B besar, K besar, K besar.
Langkah yang pertama dilakukan yaitu B besar disilangkan dengan K besar, mendapatkan hasil B besar K besar. Langkah kedua yaitu B besar disilangkan dengan K besar, hasilnya B besar K besar. Sama pada langkah ketiga yaitu B besar disilangkan K besar, hasilnya B besar K besar. Dan langkah keempat B besar disilangkan dengan K besar, hasilnya B besar K besar. Karena gametnya ini sama yaitu B besar dan K besar, maka hanya dituliskan satu saja. Tidak usah empat-empatnya, tapi hanya satu saja, yaitu B besar dan K besar. Maka dituliskan untuk genotip B besar, K besar, K besar, gametnya yaitu B besar dan K besar. Selanjutnya, untuk mencari gamet dari genotip B kecil, K kecil, langkahnya sama. Coba lihat gambar yang ada di bawahnya. B besar, K kecil, K kecil. Untuk langkah pertama, B kecil disilangkan dengan K kecil, mendapatkan hasil B kecil, K besar. Kemudian untuk langkah kedua, sama, B kecil disilangkan dengan K kecil. Kemudian langkah ketiga juga B kecil disilangkan dengan B kecil, hasilnya B kecil, K kecil. Kemudian langkah yang keempat, B kecil disilangkan dengan K kecil, hasilnya B kecil, K kecil. Karena hasilnya sama, yaitu B kecil, K kecil, maka hanya dituliskan satu saja, yaitu B kecil dan K kecil. Seperti pada gamet B kecil, K kecil, gametnya yaitu B kecil dan K kecil. Setelah mendapatkan gamet dari genotip bulat kuning dan keriput hijau, maka mencari keturunan satu atau filial satu. Yaitu gimana? Ya langsung saja B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ingat anak-anak bahwa yang dominan itu harus berada di depan. Karena ini B besar dan B kecil, B besarnya dominan daripada B resesif, maka B besar harus ada di depan. Begitu juga untuk K. Karena K besar lebih dominan dari K kecil atau resesif, maka K besar harus ada di depan. Karena di soal ini bulat kuning itu dominan, maka B besar ini kan dominan. Maka hasilnya adalah bulat. Kemudian K besar ini lebih dominan, maka hasilnya kuning. Jadi dari keturunan pertama, dari bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau adalah biji bulat kuning dengan sifatnya 100% heterozigot. Nah, setelah mendapatkan keturunan yang pertama, baru kita masuk pada parental kedua atau mencari keturunan kedua. Nah, caranya gimana? Sama caranya. Yang pertama, parental 2 itu yaitu F1 disilangkan dengan F1. Kemudian fenotipnya yaitu bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Fenotip ini diambil dari F1. F1-nya tadi kan bulat kuning, jadi bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Kemudian genotipnya apa? Bulat kuning tadi genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Begitu juga untuk parental yang betina, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian kita mencari gamet. Sama caranya, coba lihat gambar pada sampingnya. Ini Ibu ngambil contoh dari bulat kuning. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Caranya sama, langkah yang pertama, B besar disilangkan dengan K besar, hasilnya B besar, K besar.
Kemudian B besar disilangkan dengan K kecil, mendapatkan hasil B besar K kecil. Langkah ketiga, B kecil disilangkan dengan K besar, hasilnya B kecil K besar. Kemudian B kecil, langkah keempat ya, B kecil disilangkan dengan K kecil, hasilnya B kecil K kecil. Nah, hasilnya ini diletakkan pada gamet. Nah, pada kotak yang Ibu lingkarin ini. Karena F1 jantan dan betina sama, maka hasilnya gametnya sama. Seperti itu ya anak-anak. Nah, setelah kita menentukan gametnya, baru kita membuat keturunan kedua. Caranya membuat tabel Punnett square. Nah, untuk jantan dan betina, kita letakkan gametnya pada tabel yang di atas ini. Apa gamet jantannya? Yaitu B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, kemudian B kecil, K besar, kemudian B kecil, K besar. Begitu juga untuk gamet betinanya. Dituliskan seperti ini. Nah, setelah itu, caranya kita mencari kotak 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kotak 16 itu, caranya sama seperti kita kemarin belajar tabel Punnett square pada persilangan monohibrid, yaitu kotak B besar, K besar disilangkan dengan kotak B besar, K besar. Hasilnya B besar, K besar, K besar. Dengan fenotip bulat kuning, karena B besar ini dominan bulat dan K besar ini juga dominan kuning. Maka yang dihasilkan pada kotak 1 yaitu bulat kuning. Kemudian, untuk mencari kotak kedua yaitu B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar, mendapatkan hasil B besar, K besar, K kecil. Dengan fenotip bulat kuning. Karena B besar ini lebih dominan, hasilnya yaitu bulat. Kemudian K besar dan K kecil ini lebih dominan K besar, tetapi membawa resesif atau yang K kecil, tapi dia lebih dominan maka warnanya kuning. Kemudian untuk kotak ketiga, B kecil, K besar disilangkan dengan B besar, K besar, hasilnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Karena B besar lebih dominan daripada B kecil, maka hasilnya bulat, kemudian K besar ini dominan, maka warnanya warnanya kuning. Nah, untuk kotak keempat, sama, yaitu B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar, maka hasilnya B besar, K besar, K besar. Karena B besar lebih dominan daripada B kecil, maka hasilnya bulat. Kemudian K besar lebih dominan dari K kecil, maka hasilnya kuning. Begitu juga untuk kotak kelima. Nah, untuk kotak keenam, ini berbeda fenotipnya. Persilangannya kan sama, B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar, hasilnya B besar, K kecil, K kecil. Nah, untuk B besar ini kan dominan, maka bulat. Fenotipnya bulat. Karena K kecil ini bersifat resesif, maka warnanya hijau. Begitu. Nah, untuk kotak nomor 11 ini, kotak 11 ini, sama caranya persilangannya. B kecil, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, maka hasilnya B kecil, K besar, K kecil. Karena B ini tidak ada yang dominan dan bersifat resesif, maka hasilnya fenotipnya yaitu kisut. Kemudian K besar
ini lebih dominan daripada K kecil, maka hasilnya yaitu warna kuning. Setelah itu, untuk kotak nomor 16 ini persilangannya P kecil K kecil disilangkan dengan P kecil K kecil, maka hasilnya P kecil P kecil K kecil K kecil. Karena genotipnya ini tidak ada yang dominan dan mereka bersifat resesif, maka hasil dari fenotipnya yaitu kisut hijau. Nah, setelah kita menentukan keturunan F2 ini pada tabel panen, maka kita mencari perbandingan F2-nya. Caranya, perbandingan fenotipnya. Nah, ini kan sudah Ibu tuliskan bahwa fenotipnya ada yang bulat kuning, kemudian bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Nah, bulat kuning ini ada 9, yaitu pada tabel nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Ini adalah bulat kuning. Kemudian untuk bulat hijau ada 3, yaitu pada kotak 6, kotak 8, dan kotak 14. Kemudian untuk kisut kuning ada 3, yang mana aja, yaitu kotak 11, kotak 12, dan kotak 15. Yang terakhir ada kisut hijau, itu ada 1, yaitu pada pada kotak nomor 16. Atau bisa dituliskan perbandingan F2, 9 banding 3 banding 3 dibanding 1. Seperti itu anak-anak. Jadi bisa dituliskan dengan fenotipnya seperti contoh ibu ini, atau langsung saja perbandingannya 29 banding 3 banding 3 banding 1. Yang penting kalian ngerti 9 ini itu warnanya apa saja, kemudian 3 ini warna apa saja, dan 1 ini warna apa saja. Begitu juga bagaimana caranya menentukan ini bulat, ini kuning. Jadi harus tahu mana yang dominan, mana yang resesif. Seperti itu anak-anak. Untuk lebih mudahnya, kalian mencari itu bulat dan berwarna kulit, berwarna kuning, atau kisut berwarna hijau atau kisut kuning. Nah, caranya jika ada yang dominan, misal ini B besar, B kecil. Jika ada yang lebih dominan seperti B besar, maka hasilnya bulat. Kemudian jika K besar, K kecil, karena dominan K-nya, maka hasilnya kuning. Kalau sifatnya resesif atau semua kecil, hurufnya kecil, tidak ada yang dominan seperti kotak nomor 16 ini, maka hasilnya kisut hijau. Begitu anak-anak penjelasan dari persilangan hibrid untuk hari ini. Jika kurang jelas, boleh ditanyakan melalui Google Classroom atau WhatsApp Group atau PC Ibu boleh. Dan selanjutnya, langsung saja mencoba, anak-anak coba latihan untuk LKPD 3.3 tentang persilangan hibrid. Coba dikerjakan dulu, yang tidak tahu atau kurang jelas boleh ditanyakan ke ibu, atau kalian kerjanya juga bisa diskusi dengan temannya. Begitu anak-anak. Kemudian dikumpulkan pada Google Classroom. Jika ada yang berkendala di Google Classroom, maka bisa dikirimkan melalui WA. Gitu ya anak-anak. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk tetap belajar di rumah dengan semangat yang tinggi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.